Kami syukuri Tuhan hari ini. Kami bermegah kepada Tuhan hari ini. Kami ada di dalam rumah Tuhan karena Tuhan pelihara hidup kami. Kami gunakan tubuh sehat ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan juga rindu bersekutu dengan kami. Kami diberi kemampuan, kami diberi kesehatan. Kiranya apa yang kami punya, yaitu kerinduan, akan mempertemukan kami dengan hadirat Allah di dalam ibadah ini, mempertemukan kami dengan Sang Firman itu sendiri. Karena di dalamnya ada kekuatan, ada kuasa Allah yang melepaskan segala hal yang mengikat kami, ya Tuhan. Baik itu penderitaan kami, baik itu penyakit kami, Tuhan mampu melepaskannya. Maka inilah kami Tuhan, kami yang sudah memuji-Mu dari mulut kami, tapi juga dari hati kami. Kami percaya Engkau menerimanya. Lengkapi Tuhan sukacita ibadah kami ini dengan firman. Karena kami ingin datang merasakan jamahan Tuhan. Kami datang, kami ingin mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan. Maka urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Urapi juga kami, jamah hati kami, supaya firman Tuhan benar-benar memberikan dorongan pembaharuan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah banyak kita melihat di dalam firman Tuhan apa yang saudara kenal dengan kata hukum Tuhan, yang saudara juga bisa pahami pada akhirnya sebagai pernyataan Tuhan ya, di dalam kalimat-kalimat. Sebelum Allah menyatakan dirinya secara muka bertemu muka, maka Allah berkenan untuk mendahului hubungannya dengan manusia itu, untuk mendahului persekutuannya dengan manusia itu melalui pekerjaan ini, yaitu hadirnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Tidak mudah, saudara, karena proses ini sendiri memakan waktu yang cukup lama. Yang kita bisa pegang, yang hadir di tangan kita, di dalam bentuk buku fisik ini, cetakan ini, itu butuh waktu yang mungkin lebih panjang dari usia manusia itu sendiri. Dari usia maksimal manusia, butuh waktu panjang sekali. Untuk ada di dalam bentuk catatan saja memerlukan waktu 1600 tahun. Untuk ada di dalam bentuk catatan, untuk diurutkan kemudian sebagai buku pedoman iman, itu perlu waktu 300 tahun. Jadi kalau saudara gabungkan 1600 tahun, masa firman Tuhan ini diubah dari bentuk orasi ke bentuk tulisan. Orasi itu maksudnya ngomong begini, ke bentuk tulisan yang 1600 tahun. Ditambah dari bentuk tulisan menjadi bentuk buku 300 tahun. Berarti firman Tuhan ini bisa hadir di tangan manusia paling sedikit sudah itu 20 abad, 2000 tahun, 20 abad. Lalu persoalan yang lebih panjang sebenarnya dari 20 abad, masa pekerjaan Allah membuat perantara antara dirinya dengan kita, yaitu firman Tuhan ini. Ya, itu mungkin ternyata belumlah sepanjang pergumulan manusia itu untuk menemukan Tuhannya. Coba saudara bayangkan itu. 20 abad tadi kita hitung bersama,
itu baru periode hadirnya Allah di dalam bentuk kalimat-kalimat firman bagi kita manusia. Tetapi kan tidak berhenti di situ saja pekerjaan Allah itu. Bahwa firman Tuhan ini harus dapat, dan memang firman Tuhan dituliskan, dikerjakan oleh Allah untuk mengubah hidup manusia. Sehingga manusia dapat bertemu dengan Allahnya. Mengalami Allah. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan manusia untuk mengalami Allah itu setelah firman Tuhan itu hadir di dalam hidup kita? Setelah Alkitab hadir menjadi pegangan kita yang tadi makan waktu 20 abad, kira-kira manusia mengalami Tuhan berapa lama? Sementara hidup kita tidak sampai 20 abad. 1/10-nya 2 abad aja tetap gak sampai, saudara. Ya, gak sampai. 1 abad saja udah loyo. Ya kan? 80 tahun, 90 tahun udah loyo. Karena tubuh ini sudah makin tua. Gerakannya semua sudah melambat. Gak bisa diajak cepat. Betul? Mulai dari bangun juga sudah mulai lambat. Ya, kenapa? Karena tidurnya juga terlambat. Ujung-ujungnya karena bangun terlambat, aktivitas terlambat. Gitu. Tapi begitu dapat uang terlambat, kita ngomel. Ya, ngomel kita kan. Maunya cepat aja gitu. Yang lain boleh lambat, tapi kalau uang datang harus cepat. Gak adil kan kita ya. Tapi kita belajar, saudara, untuk mencoba memberikan tanggung jawab di dalam hidup ini. Sebab Allah bekerja menghadirkan ini. Itu tadi kita hitung sudah 20 abad. Sementara pekerjaan Tuhan yang panjang itu gak akan berarti apa-apa kalau ini tidak saudara alami. Jadi 20 abad masa dari firman Allah itu diucapkan sampai ini kita bisa pegang, itu masih dihitung pendek waktunya kalau saudara belum dapat apa-apa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ya, di samping usia manusia tidak akan mungkin bahkan mencapai 2 abad, 1/10-nya saja dari catatan-catatan ini bisa dikumpulkan. Maka dari dalam Alkitablah kita harus memahami apa yang Allah inginkan. Tulisan-tulisan di dalam Alkitab jangan cuma saudara pikir itu sebagai sebuah catatan-catatan tentang sejarah, tentang pengetahuan. Gitu ya. Tentang agenda, jurnal perjalanan. Walaupun memang isinya itu. Tapi firman Allah itu adalah kekuatan yang menghasilkan perbuatan benar seseorang. Supaya dirinya dapat layak diterima dan hidup dengan Allah. Karena Allah itu oknum kebenaran. Kita ini mau disebut orang benar, benar menurut kita. Benar, ngerasa benar. Tapi belum tentu benar, benar-benar gitu loh. Nah, susah kan kita. Maka dari sekian banyak hukum, saudara, yang datang kepada kita melalui orang Israel terlebih dahulu sebagai satu percontohan, ya, sebutlah uji cobanya. Oh, Allah membuat uji coba juga ini. Sebutlah bahwa umat Tuhan di masa lalu orang Israel itu menjadi satu contoh dari ujian apakah hukum Tuhan itu berat atau tidak sebenarnya. Memandang firman Tuhan, hukum Tuhan ini berat atau tidak, bisa atau tidak, itu Tuhan ingin ukur. Kira-kira salahnya di mana? Hukum Tuhan yang terlalu berat atau hati kita yang berat melakukannya. Cuma 2 hal itu ya. Memang perintah Tuhan itu keras.
atau hati kita yang keras hati untuk menerima firman itu. Cuman itu loh saudara. Tapi sepanjang saya lihat di dalam Alkitab, kalau Allah berfirman, umat Tuhan melanggar, Allah hukum, tapi nanti Allah pulihkan. Allah berkati, Allah ubah. Berdosa lagi, ampuni lagi. Ubah lagi, pulihkan lagi. Dan itu mungkin sudah makan waktu lebih panjang lagi dari masa Alkitab ini dibuat. Itu sudah berlangsung 60 abad. Kalau Alkitab dibuat 20 abad, pekerjaan Tuhan sudah berlangsung 60 abad. Paling sedikit nih, itu paling sedikit. Jadi artinya, kalau mau dibilang firman Tuhan keras, oke, firman Tuhan itu keras. Tapi Allah bekerja pelan-pelan, secara periodik, secara susul menyusul, untuk memampukan manusia bisa melakukannya. Ibarat anak kecil, pertama kali belajar, kita tuntun. Besok-besok, kita cuman pegangin dia. Kita ingin anak itu hanya pegang satu jari kita aja. Bisa nggak jalan, walaupun terseok-seok. Besok-besoknya lagi kita lepas. Walaupun nanti hanya 2-3 ubin dia jatuh. Tapi apa yang kita buat? Kita angkat lagi, ayo jalan. Sampai akhirnya seorang anak itu bisa menjalani hidupnya, bukan hanya menjalani lintasannya, tapi menjalani hidupnya. Allah melakukan cara yang sama. Pertanyaannya, apakah manusia juga memperlakukan hatinya sama? Kalau hatinya keras, baru dia nyanyi, lembutkan hatiku ya Yesus. Atau memang dijaga tetap keras, supaya orang tahu saya itu keras. Kalau keras disiplin gak apa-apa, keras hati ini yang susah. Karena gara-gara itu Firaun akhirnya kena celaka. Karena keras hati itulah Saul juga kena celaka. Tuhan saja masih bisa menyesuaikan dirinya dengan gerak maju mundurnya manusia. Manusia yang seringkali enggan untuk mengatur hatinya. Nah, kalau sudah begini, sampailah kita kepada satu perenungan. Jadi yang berat itu firman Tuhannya atau hati kita? Yang berat itu ayat-ayat dalam Alkitab atau mulut kita mau bilang amin, itu berat sekali rasanya. Walaupun terucap, itu kayak gak rela gitu saudara. Aduh gitu ya. Gak jadi amin, jadi aduh. Besok-besok syong. Gak jadi amennya. Maka Tuhan ajari lagi orang Israel. Supaya engkau bisa tahu diri, hormat dengan apa yang disebut martabat. Martabat ya. Ini jam saudara perlu martabak, jangan-jangan ya. Maka saya alihkan saudara, jangan dulu ingat martabak. Nanti habis kebaktian saudara mau beli martabak silakan. Ini kita khotbah martabat. Tahu martabat itu apa? Martabat itu sama dengan nilai hidup kita. Kita mau orang lain hargai kita seperti apa. Itu martabat. Saudara mau orang lain itu merespon saudara seperti apa? Orang biasa? Atau orang yang memang dikacangin? Biarin aja, emang saya orangnya memang kacangan pak, nah, gitu misalkan. Ada yang begitu. Dulu orang Israel juga begitu loh. Ketika bangsa-bangsa di sekitar mereka ini menjelek-jelekkan Israel. Padahal Israel punya Tuhan yang besar. Nyanyi lagi, aku punya Tuhan yang besar. Tapi gak pernah membesarkan hatinya, gak pernah membesarkan Tuhannya. Yang dibesarkan itu perasaannya doang.
Ketika bangsa-bangsa di sekitar orang Israel itu mempermalukan orang Israel, orang Israel langsung datang baper sama Tuhan. Ya Tuhan, kami ini cacing-cacing katanya. Tuhan marah. Kalau kamu anggap dirimu cacing, lalu saya apa? Liong. Gitu. Nah, saudara berdoa, Tuhan, saya ini cacing-cacing. Gitu. Mau saudara dianggap cacing sama orang? Gak mau kan? Makanya jangan suka ngecacingin diri sendiri di hadapan Tuhan. Nanti kalau saudara cacingan gimana? Tapi kadang-kadang kita gak menyadari itu. Begitu mudah sekali lemah kita. Sehingga gak sadar saudara, pelan-pelan orang sudah menilai kita dari cara kita membawa hidup. Cengeng sekali kau. Wah gitu ya. Gak bisa kuat gitu loh. Diomongin cengeng betul ini. Anak Tuhan gak boleh cengeng saudara. Di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Di dalam satu ayat Paskah yang Paulus bilang. Orang anak Tuhan bukan hanya orang Israel. Bukan hanya umat Tuhan. Walau dia ngomong itu juga kepada barisan umat Tuhan. Dikatakan bahwa harus belajar tahu mempersekutukan dirinya dengan penderitaan Kristus. Orang Kristen itu harus tahu menanggung apa yang disebut dengan derita. Dan gak boleh derita itu dibuang dari hidup orang Kristen. Penderitaan itu membuat kita menjadi waspada, saudara. Apa yang harus kita antisipasi. Apa yang harus kita obati. Makanya ada derita. Sama seperti saudara sakit, ada yang harus saudara hindari supaya nggak nambah penyakitnya. Ada yang harus saudara obati supaya sakit yang ada dihilangkan. Kan cuman itu kalau sakit. Derita itu sama. Secara rohani, derita itu akan membuat saudara menjadi waspada. Apa yang nggak boleh saya tambah-tambah yang tidak menyenangkan Tuhan. Lalu dari sakit rohani saya, mungkin ada yang malas, ada yang bawel, ada yang apa lagi sakit rohani ini. Ngesok, itu sakit rohani itu saudara. Ya, sakit rohani, sok tahu, apalagi sok suci, apa namanya, sok maju, wah gitu. Tapi ada yang juga yang nggak bisa diomongin, itu sakit rohani namanya. Saudara antisipasi tuh supaya jangan nambah. Oh saya nggak boleh ini berarti. Sambil saudara obati. Yang mengobati apa obatnya saudara? Supaya saudara bisa sembuh dari sakit rohani. Gak tahu obatnya. Ini obatnya saya bawa. Tuh. Masih ingat nggak ini? Ayat Alkitab. Kan awal tahun kita suka ambil ayat kan. Ini obatnya. Masalahnya obat ini suka saudara simpen terus. Kayak saya bawa di jas ini. Mungkin saudara pikir, ini Pak Gem niat banget ya membawa obat ini. Cuman satu loh saudara itu, saya simpen di sini. Dari 2 minggu lalu nih. Ya, karena saya sudah mikir 2 minggu ke depan saya mau khotbah itu, maka saya simpen di sini. Saya pikirin tuh, saudara. Tapi saya hafal ayatnya apa. Saya renungkan ayat ini apa. Saya renungkan buat hidup saya. Supaya terobatilah sakit-sakit rohani saya. Apa sakit rohaninya? Kadang saya pikir, Tuhan ini bisa gak sih mendukung pelayanan saya? Tuhan ini bela gak sih pelayanan saya? Oh sepertinya saya gak punya teman. Misalnya. Baru baca ayat ini. Oh, memang harus begini dulu. Harus seolah merasa nggak ada orang dulu yang mensupport. Gitu. Supaya apa? Supaya saya belajar dulu menolong orang. Ketika saya menolong orang, maka yang saya tabur akan saya tuai. Gitu toh. Itu namanya mengobati sambil mengantisipasi. Nah, satu hal kemudian yang Tuhan tekankan supaya kita dapat membersihkan hidup itu.
dari sakit-sakit rohani. Itu masuklah kita di Ulangan 24 sekarang. Bagaimana menjaga martabat manusia, martabat hidup kita sebagai manusia Allah. Kenapa saya gunakan kata manusia Allah? Cuman ada dua kategori, saudara ya. Dua kategori atau dua jenis makhluk hidup yang ada di dunia ini. Satu manusia Allah, satu Allah manusia. Cuma dibalik aja. Tapi kalau Allah manusia itu hanya satu-satunya ada di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Itu Allah manusia. Allah yang menjadi manusia. Tapi kalau kita ini, kumpulan yang banyak ini, yang jumlahnya saja bisa mencapai 1,4 miliar hanya untuk satu pengikut agama. Tahu itu, saudara? Ada satu agama yang punya pengikutnya 1,4 miliar di dunia. Itu yang kemarin baru kehilangan pemimpin tertingginya. Nah itu dia. 1,4 miliar di dunia ini. Pengikut dari agama ini. PDI berapa kira-kira di dunia? Boro-boro ngitung, Pak. Filosofan aja kita susah ngitungnya. Habis saya hitung satu, besok nggak ada lagi. Itu amat ya. Kita mau ngitung dua, ya bulan depan nggak ada lagi. Ya, kalau di sini bisa dihitung ya. Supaya kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, bulan depan juga dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Tahun depan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai hitung 1, 2, yang 3, ya 1 bulan udah hilang lagi. Gitu. Gimana mau ngitung yang 1,4 miliar? Kalau seandainya memang umat Tuhan, sebutlah ada pada angka itu. Tapi semuanya punya martabat atau harga diri yang sesuai dengan keinginan Allah. Apa itu? Menjadi anak Tuhan yang terpuji. Itu dulu. Gimana supaya orang itu dapat memuji saya? Bukan karena sayanya, tapi karena kekristenan saya. Nih, wah. Kalau menyebut nama satu orang, siapa? Si A. Oh, soal anak Tuhan, kerajinan, apalagi kesetiaan, kejujuran, pengorbanan. Nih, kan gak enak kalau disebutkan, siapa dia? Ini, gak enak. Apalagi begini, makin gak enak kan? Menjadi yang terpuji inilah saudara keinginan Tuhan. Nanti ada ayatnya. Itu didorong supaya kita punya. Makanya hargailah martabat kita sebagai manusia Allah. Tuh. Saudara adalah bagian mungkin dari lingkungan tempat tinggal yang namanya Kelurahan Tangki. Silakan. Saudara manusia Tangki, betul. Tapi saudara adalah ciptaan Allah. Walaupun saudara tinggal di Kelurahan Tangki, tapi saya ini adalah manusia Allah. Itu bangga dulu. Bangga jadi manusia Allah. Oh, saya jemaat GPD Olosufan. Lebih bangga lagi adalah saya ini manusia Allah. Begitu. Nah, supaya kita bangga, apa yang kita banggakan? Maka Ulangan 24 dari ayat 1 sampai ayat 5 yang Allah bicarakan di sini, di dalam aturan yang mengikat, itu bicara tentang perceraian. Saya bicara saudara ya, ayat 1 mulai. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya,
Lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ia tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seorang mengambil istri, jangan ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambil menjadi istrinya. Ini Allah pelihara nyawa seseorang dan kehormatannya. Kalaupun toh ada istri yang diceraikan sama suaminya, mungkin orang Israel ini pada masa ini adalah orang-orang yang susah diatur karena pengennya banyak sekali. Oke lah, untuk menuruti keinginan bangsa ini, demi supaya bangsa ini tidak menista Tuhan terlalu banyak, Allah bisa izinkan. Perhatikan kata-kata saya, saudara, supaya saudara jangan salah memahami. Allah bisa izinkan dan meluaskan perceraian itu terjadi, walau sebenarnya itu tidak dikehendakinya. Mungkin saudara bisa daftarkan setelah ini banyak loh contoh-contohnya dan semua orang benar. Siapa? Abraham. Abraham istri 3. Cucunya Yakub gak mau kalah, 4. Daud 6. Wih, orang-orang ngetop semua. Istrinya boleh banyak. Berarti boleh dong Pak Alkitab. Pertanyaannya seperti saya bilang, kadang Allah itu sampai harus saudara merelakan atau sedikit menggadaikan seolah kebenaran itu, supaya umat Tuhan ini enggak menista Tuhan. Kalau dipaksa, kalau kemudian harus dibuat perintah keras, jangan bercerai. Tahu-tahu cerai juga. Namanya manusia, saudara. Berharap Tuhan ampuni. Kan manusia cuma mau tahu ujungnya. Betul nggak? Antara start sampai ke ujungnya, manusia nggak mau repot. Yang penting saya tahu Tuhan kan ampuni. Boleh dong kalau saya nekat dikit, entar tinggal nangis-nangis Tuhan ampuni. Kalau Tuhan berkeras, artinya berkeras, oke, saya tetap perintahkan orang Israel, jangan cerai misalkan. Masa bodoh, kalaupun toh nanti mereka minta maaf, hati Tuhan dulu diampuni, maka perceraian itu bisa menjadi legal. Tahu ya, bisa jadi halal. Kenapa? Karena ada hukum, cerai boleh, tapi nanti ujung-ujungnya sebelum mati minta ampun aja sama Tuhan. Ngerti gak saudara istilah saya ini? Jangan salah paham supaya saudara jangan salah ngerti. Kalau saudara salah ngerti, nanti saudara menjelaskan ke orang lain juga bisa salah. Gitu. Karena orang selalu pengen mikirnya adalah ambil dulu resiko, nanti ujung-ujungnya kita baru luruskan deh. Sebelum mati kita bertobat deh, pasti Tuhan ampuni. Kira-kira Tuhan ampuni enggak? Ya Tuhan pasti ampuni, saudara. Cuman kan kelewat yang salah ini kan diiyain terus nanti. Akan jadi model, akan jadi ajaran. Boleh kok salah, gak apa-apa. Ntar ujung-ujungnya you minta ampun, nangis-nangis gitu ya. Tinggal nanti salto-salto kalau perlu gitu. Supaya Tuhan luluh hatinya, pasti Tuhan ampuni. Nanti gereja jadi bingung.
Kalau begitu mengajarkan, silakan Bapak Ibu boleh kok bercerai, tapi nanti jangan lupa kalau mau mati bertobat ya. Malah salah kan? Paham ya maksud saya? Maka dari sini Tuhan bilang, sebelum nanti menjadi terlanjur orang Israel keenakan untuk nuruti hawa nafsunya, maka Tuhan bilang, kalaupun ada orang mau cerai, maka orang itu tidak boleh menerima lagi pasangan yang diceraikannya. Supaya jangan dia mendatangkan dosa yang lebih besar lagi. Tapi berarti yang sudah menceraikan orang ini, jangan juga kawin lagi. Kalau enggak, dosanya mungkin bahkan tidak terampuni. Wah, itu jadi fair. Maka orang jadi mikir, saudara. Kalau mau menceraikan, mau minta ampun, jadi susah nih. Kenapa? Karena sudah ada hukum penguncinya. Maka kalau sudah memandang Alkitab, kenapa Abraham boleh 3? Kenapa Yakub boleh 4? Kenapa Daud boleh 6? Kasusnya sama. Tanggung jawabnya kepada manusia itu adalah bahwa makin banyak mereka memperistri wanita-wanita, makin susah hidup mereka. Saudara baca baik-baik dalam Alkitab. Hidup mereka makin susah. Abraham makin susah hidupnya di hari tuanya. Dia sudah kehilangan istrinya, si Sarah. Di hari tuanya, terhitung saudara paling sedikit 25 tahun masa akhir hidupnya, dia sudah kehilangan istrinya. Gitu. Anaknya pun sudah hidup merantau. Dia sudah gak punya siapa-siapa lagi. Yakub, akhir hidupnya pun sudah mungkin dikatakan penuh hanya dengan kepahitan saja. Bahkan dia bilang kepada Firaun, umurku ini sampai hari ini 130 tahun, tetapi semuanya susah. Dan kalau Tuhan izinkan Yakub mungkin mendapat penghiburannya di Mesir, itu hanya 17 tahun terakhir saja. Tapi dalam 17 tahun terakhir, kita tidak mendapati catatan di dalam Alkitab hidup Yakub seperti apa. Orang-orang ini, orang-orang pilihan Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan masalah. Jadi anak Tuhan itu saudara, jangan saudara pikir tidak punya masalah. Bisa saja Tuhan luaskan masalah, tapi jangan kau tambahin dengan cari masalah. Itu saja pesannya. Hidup kita sudah banyak masalah ini. Belum masalah pekerjaan, belum masalah pertemanan, belum masalah tetangga, belum masalah yang lain. Masalah usia, keterbatasan, lupa, salah jalan, kesasar. Bisa enggak itu? Sekarang puji Tuhan, saudara masih ingat tempat ini. Saya berdoa supaya saudara tetap ingat tempat ini. Karena ada seorang ibu saudara begitu keluar dari rumah ke gereja, sampai hari ini gak ketemu gerejanya, mau pulang pun gak ketemu rumahnya. Seorang bapak, serius ini. Sampai akhirnya dikabarkan harus mati. Karena sudah 5 tahun dicari-cari gak ketemu. Itu ada ceritanya. Pendeta lagi. 5 tahun dicari gak ketemu. Keluar dari rumah mau ke gereja gak nyampe. Dicari-cari ke rumah gak nyampe. Ke gereja gak nyampe. Ke rumah gak nyampe. 5 tahun saudara, polisi cari-cari gak ada, gak ketemu. Sampai harusnya diumumkan, udahlah dianggap sudah meninggal. Mungkin ketabrak gak ada yang tahu. Mungkin dibunuh atau gimana. Maka saudara, kalau saudara masih diberi ingatan, bisa ingat jalan, puji Tuhan. Nanti ada saudara jalan toto lupa. Ini ke gereja mana ya? Kiri pak kanan. Aduh, itu mau besuknya juga susah loh saudara. Kenapa? Nanti saya besuk, saudara lupa. Ini siapa lagi nih ya? Jangan pikun duluan saudara ya. Tapi supaya saudara tahu bahwa hidup mahal betul harganya. Sebab kalau hidup pun gak punya kesadaran sudah kayak gak hidup. Maka dari situ kan kita harus memilih saudara.
Ternyata masalah hidup kita banyak. Masalah sering lupa, masalah keterbatasan, masalah usia bertambah, masalah kelemahan. Itu masalah yang biasa, normal. Tinggal saudara tingkatkan pengharapanmu pada Tuhan, nanti Tuhan tolong. Tapi yang paling fatal, kalau sudah banyak masalah, masih ditambah dengan cari masalah. Dengan cara apa? Ya ini, nekat melakukan yang Tuhan larang. Gak boleh mencuri. Coba deh sekali aja itu. Mencuri ini kayak apa sih gitu. Tuhan, saya lagi butuh, ini serius lagi butuh banget ini. Gak ada yang nolong saya. Tuhan kiranya ampunilah. Belum nyuri udah minta ampun, saudara. Orang Kristen sekarang itu canggih memang gitu. Ya, Tuhan tolong ampuni saya mau nyuri karena butuh. Please deh, besok enggak lagi. Begitu nyuri enggak ketahuan, ketagihan dia. Siapa bilang besok enggak lagi? Makin jadi. Kemarin saya cuma nyuri 10.000, coba deh hari ini 20.000. Gitu. Ya, itu namanya cari masalah. Apa yang Alkitab tulis yang saya sajikan kepada saudara ini? Mungkin tidak suka orang dengar firman Tuhan ini. Bahkan jarang orang mau khotbahkan tentang ini, saudara. Khotbahnya tentang perceraian, berat amat nih. Ya nggak apa-apa. Kadang orang Kristen ini yang harusnya menjadi hukum yang berat dianggap ronggar ringan. Kayak seperti kita memudahkan sekali firman Tuhan. Kita memudahkan, kita menganggap remeh itu kemegahan Tuhan. Kan saudara harus tahu tadi, martabat saudara sebagai manusia ilahi. Bahwa apa yang Allah punya kita punya loh. Itu martabat dari manusia ilahi. Gambar dan rupa Allah. Allah kudus, kita kudus, kan begitu. Allah mengasihi, kita mengasihi. Allah setia, kita setia. Nah itu bisa gak itu? Saudara jaga. Itu aja udah masalah loh saudara. Itu saja sudah masalah. Tapi kalau berkomitmen, pintar kita mengarang kalimat. Tuhan, kalau Tuhan berkati saya, warung saya kemudian mengembang ke kiri dan ke kanan, misalkan. Dari 1 toko kemudian jadi 5 toko. Tingkat 5 lagi. 5 ke atas, 5 ke bawah, misalkan. Saya akan berikan kepada Tuhan 1 toko saya. Begitu dapat 5 toko, mikir kita, wah 1 toko. Aduh, ntar buat nyimpan barang saya nggak ada. Nego lagi, Tuhan jangan 5 deh, nunggu kalau Tuhan kasih 5 lagi aja. Percaya saudara, sampai Tuhan datang saudara tunda terus itu. Kenapa? Udah keenakan. Apalagi kalau bicara dosa. Susah itu. Martabat saudara. Maka yang Tuhan ingin tegaskan di sini apa? Jangan dulu melakukan sesuatu kalau engkau tidak mau menanggung akibatnya. Garis bawahi ini. Garis bawahi ini. Jangan melakukan sesuatu kalau engkau tidak mau menanggung akibatnya. Mencuri. Silakan saudara mencuri, tapi kalau saudara harus tanggung akibatnya. Jangan nanti baru mengeluh kepada Tuhan. Jangan nanti baru bertobat. Tapi bertobat karena nekat tadi. Sudah ambil keputusan bodoh. Itu cari masalah. Makanya dari awal Tuhan sudah berikan kepada manusia pagar hidupnya itu 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Hormati orang tua. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan berucap dusta atau menjadi saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini barang orang lain. 10 itu hafal nggak? Nggak hafal ya? Nggak apa-apa saudara. Saya rasa saudara nggak hafal pun masih masuk surga kok. Nah dari sekian itu, ada nggak tentang perceraian disinggung di 10 hukum Taurat? Memang tidak ada kelihatan. Tapi poin 10.
Jangan mengingini barang orang lain. Kalau sampai kita melanggar satu dari poin 10 poin itu sudah masuk klasifikasi cari masalah. Bisa nggak sekarang? Demi firman Tuhan. Bukan karena saya berdiri sebagai gembala, saudara. Tapi karena saudara menyadari hidupmu adalah manusia Allah. Demi firman Allah. Saudara sekarang berkaca dengan 10 hukum Taurat tadi itu, saudara. Saudara buat bahwa satu saja saudara melanggar, maka saudara sudah merendahkan martabatmu sendiri. Dan berarti merendahkan martabat Tuhan. Bisa nggak saudara buat komitmen itu? Itu dulu. Jangan ada padamu Allah lain. Begitu saudara punya Allah yang lain, merendahkan martabatmu sendiri. Nggak cocok lagi saudara disebut orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhanmu sudah ada 2. Karena Tuhanmu sudah ada cadangannya. Berarti engkau tidak percaya penuh kepada Tuhanmu. Jelas ya? Kalau memang saudara berkata saya cuma percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, satu-satunya, dan dialah juga juru selamatku, maka walaupun saudara mungkin belum ditolong Tuhan, walaupun penderitaan saudara makin berat, saudara gak boleh ganti kepercayaan saudara. Saya tetap percaya sama Tuhan. Lihat Sadrah, Mesakh, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak menolong kami untuk lepas dari perapian ini, kami tetap menyembah kepada Tuhan kami. Kami gak mau menyembah patung dewa Tuhan. Betul kan kata-kata itu? Betul ya guru-guru sekolah minggu ya? Artinya apa? Mereka gak punya Allah cadangan. Mereka gak bilang gini, kalau seandainya kami gak dilepaskan sama Tuhan kami, ya udah deh. Mungkin saat itu Tuhan kami lagi sibuk, gitu ya, banyak kerjaannya. Oke gak apa-apa, nanti saya menyembah Tuhanmu aja lah, Nebukadnezar, sekali-sekali. Itu udah namanya orang yang mendua hati. Itu cari masalah. Maka sama kedudukannya. Saya langsung ke poin 10. Gak usah saya urutin lagi 2, 3, 4, 5, kelamaan udah. Sama poin 10. Jangan mengingini barang orang lain. Orang lain punya, saudara gak punya. Tersiksa gak hatimu? Anggap itu penderitaan. Gak apa-apa. Tapi dengan penderitaan, antisipasi dan obat. Ya kan? Kan tadi saya sudah bilang, apa antisipasinya? Tuhan, kalau dia bisa, kalau dia punya, saya belum punya. Kira-kira kalau saya minta, Tuhan izinkan gak ya? Kalau boleh ya Tuhan, pakai doa Yesus dong. Kalau boleh ya Tuhan, saya juga minta, tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Nah gitu, itu antisipasi namanya. Obatinya apa? Ambil ayat firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan dan jangan andalkan manusia. Sudah tenang hati kita. Tapi kalau nekat, enggak Tuhan, pokoknya saya mesti punya. Masa dia baru jadi orang Kristen 1 tahun udah punya barang mahal, saya 10 tahun enggak punya. Itu namanya cari masalah. Simpel kan, saudara? Maka jangan jadi orang Kristen, jangan cari masalah. Bukan cari masalah karena ganggu orang lain, karena ganggu martabat yang Tuhan sudah percayakan. Lebih fatal loh itu, saudara. Ganggu orang lain masih bisa kita rekonsiliasi. Tapi saudara mengganggu martabat Tuhan, mengganggu martabat yang Tuhan percayakan, itu fatal hukumnya. Berarti Tuhan saudara anggap gak becus ciptakan saya. Tuhan saudara anggap berarti waktu ciptakan manusia cuman main-main aja. Jadi syukurlah gitu. Maka saudara, kalau Tuhan memerintahkan supaya manusia menjaga kehormatannya, untuk tidak mencuri, mengambil, atau merendahkan sesamanya. Kenapa yang dipilih harus perceraian? Mungkin saudara mikir ayatnya, contohnya terlampau keras. Supaya saudara tahu, ini akan menjadi model
dari jenis hubungan yang Allah pakai untuk dirinya dengan saudara. Dari semua hubungan yang Alkitab punya, itu saudara bisa daftarkan, ini hubungannya ya. Alkitab bisa menulis hubungan antara Tuhan dengan umatnya itu seperti raja dengan rakyat. Tapi itu hanya untuk sekedar perintah, gitu. Hanya untuk sekedar ketaatan. Lalu apa lagi? Hubungan yang berikut, ketika Tuhan hendak bersekutu dengan umatnya, maka hubungan yang digambarkan seperti bapak dengan anaknya. Kalau bapak dengan anak, kira-kira hubungannya kuat nggak, saudara? Kuat. Tapi itu hubungan biasanya berhubungan dengan warisan, berhubungan dengan kepercayaan. Ya. Banyak sih, ada belum lagi tuan dengan hamba. Itu untuk pelayanan. Konteksnya beda-beda. Jadi saudara dapati dalam Alkitab nanti hubungan antara Tuhan dengan jemaat itu banyak jenisnya. Tapi punya kepentingan masing-masing. Punya arti sendiri-sendiri. Raja dengan rakyat. Tuan dengan hamba. Tuhan adalah Tuan kita. Kita adalah hamba Tuhan. Itu untuk pelayanan. Kan gitu tadi saya katakan. Nah, satu-satunya hubungan yang akan terus dibawa sampai ke sorga, itu cuma satu-satunya ini. Hubungan seperti suami dan istri. Itu sampai ke sorga. Nanti penjelasannya lebih lengkap saya berikan nanti di dalam sesi-sesi khotbah yang lain. Tetapi di dalam perjanjian baru Paulus pun menulis kebenaran ini dengan satu kalimatnya. Aku cemburu dengan cemburu ilahi karena aku sudah mempertunangkan engkau dengan Kristus melalui Injil. Injil yang Paulus bawa ke dalam komunitas Kristen termasuk kita, itu ibarat cincin kawinnya yang mempersatukan antara Tuhan dengan kita, gerejanya. Maka kita selalu, gereja Tuhan selalu disebut sebagai mempelai perempuan Kristus. Saudara tahu jenis hubungan ini yang paling kuat dan paling langgeng karena kebawa sampai ke surga. Yang lain enggak. Karena yang lain tuh hanya berupa dengan aktivitas pelayanan, warisan. Jadi kalau saudara pada akhirnya sampai kepada ayat ini, kenapa harus perceraian? Karena Allah tidak ingin bercerai dengan makhluk ciptaannya. Ini konsepnya. Allah tidak ingin bercerai dengan kita makhluk ciptaannya. Sejahat apapun manusia itu, ditebusnya. Sejahat apapun manusia itu, diselamatkannya. Kecuali dua contoh tadi. Orang yang cari masalah dengan mengeraskan hati. Yang namanya Firaun dan Saul. Yang memang Tuhan gak bisa tobatkan sudah. Karena kan hatinya sudah dia pilih untuk berkeras. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa hatimu keras, mintalah obati sambil saudara antisipasi. Antisipasi supaya kerasmu jangan nambah, diobati supaya dari keras bisa jadi lembut. Bisa saudara? Harus bisa. Kan saya ingin saudara tetap didapati oleh Tuhan sebagai mempelai perempuannya. Layak masuk ke sorga. Waduh, cakepnya kayak apa itu ya? Saya bayangkan itu saudara.
Tapi untuk untuk menuju ke sana, hanya satu yang diminta sesuai dengan ayat ini. Bisa nggak kamu hormati martabat orang? Bisa nggak? Maka jangan rendahkan orang lain. Dalam hubungan suami istri jangan berani bercerai. Nggak boleh cerai, saudara. Kalau sampai akhirnya saudara tuntut untuk cerai juga kayak orang Israel, paling-paling Tuhan bilang, urusan lu sono. Gitu. Tuhan biarin itu, saudara. Tuhan luaskan. Daripada Tuhan nanti paksa, pokoknya jangan. Orang ini bisa lebih gila dan nekat. Kalau gitu saya gak percaya Tuhan aja deh. Bagusan saya cerai, saya gadekan Tuhan. Itu Tuhan gak mau loh, saudara. Satu domba saja Allah tidak mau kehilangan. Maka Yesus datang itu dengan jelas dia berkata, aku datang hanya kepada domba-domba Israel yang udah tercerai-berai, yang udah hilang. Kalau Yesus egois, kalau Allah itu bertahan dengan pendapatnya, boro-boro dia turun. Lu ke neraka aja emang gue pikirin. Manusia yang ciptakan banyak, gak cuman satu bangsa. Betul saudara? Kalau Tuhan mau berpikir egois, tapi Tuhan kita gak begitu. Satu orang saja dia tidak ingin bercerai, maka sejahat-jahatnya orang itu, semerah apapun dosa, sehitam apapun dosa, Tuhan buat putih. Supaya saudara tahu bahwa ideologinya itu, konsep awalnya datang dari keinginan Tuhan sendiri yang tidak ingin bercerai dengan manusia. Karena di dalam manusia ada gambar dan rupa Tuhan. Itu udah ibarat cincin kawin kita loh saudara. Gak bisa dilepas. Kecuali keras hati. Apa boleh buat. Hari ini demi firman Tuhan saudara dengar. Jangan keraskan hati saudara. Hari ini demi firman Tuhan saudara dengar. Jangan saudara ingini barang orang lain apapun itu juga. Jadilah seperti Yusuf. Ketika Yusuf dipercayakan oleh Potifar untuk mengurusi semua dalam rumah ini. Bahkan Yusuf berkata, di rumah ini aku lebih tinggi dari Potifar, sang tuan rumah. Itu Yusuf bilang. Dia cuman budak, tapi dia disebut lebih tinggi dari tuan rumahnya. Karena semua dalam urusan rumah boleh dia buat. Tapi Yusuf bilang, hanya satu yang saya tidak mau lakukan. Yaitu menguasai istrimu. Istrimu punyamu. Tapi kalau seisi rumahmu jadi punyaku, oke, kata Yusuf. Itu baru orang yang tidak mau cari masalah. Untuk apapun saudara. Apa saja. Jangan sampai nanti milik orang lain saudara pengen. Saudara berdoa 1 tahun gak dapat. 2 tahun gak dapat. Ntar gue lihat nih kapan dia tinggalin di kursi gue ambil nih. Begitu saudara dapat Tuhan, kalau enggak ketahuan, tandanya ini tanda memang Tuhan kasih buat saya. Itu nekat namanya. Tapi ada juga yang begitu. Sok rohani. Kalau saya curi tidak ketahuan, itu tanda dari Tuhan. Bahwa Tuhan izinkan saya mengambilnya. Ya kan Tuhan tidak ingin mempermalukan saudara. Kalau seandainya Tuhan bikin saudara ketahuan, saudara digebukin satu RT. Yang malu Tuhan juga, aduh orang Kristen, lo supan lagi, gitu. Bukan cuma Tuhan yang malu kali, saya juga malu, gitu. Makanya kalau sudah nggak ketahuan, jangan dipikir itu berarti tanda dari Tuhan bahwa Tuhan meridoi. Nggak ada cerita itu. Deal, saudara. Saudara kayak mikir berat begitu ya. Memang ini berat nih Alkitab apa firman Tuhan hari ini. Berat, memang saya rasa berat. Saya juga mau cari yang ringan susah saudaranya. Ini kayaknya berat punya, tapi ya sudahlah harus kita lewati. Kalau saudara ingin hidupmu bermartabat, sehingga orang lain
bisa turut bangga. Anak Tuhan memang ternyata sudah direcokin tetap memberkati. Nah, itu kan martabat. Iya, toh. Apalagi kalau sudah tahu, yang begini ternyata jemaat Losufan. Wah, martabat Losufan naik juga. Gitu. Gimana enggak saudara harusnya bisa hidup benar. Khotbah yang saya kasih ini semua keras loh saudara. Gak tahu saudara terimanya ini perlu 1 hari, 2 hari baru ngerti. Tapi saya berdoa. Kiranya jemaat Tuhan mengerti. Karena sekarang banyak khotbah bikin nabobo saudara. Saya gak mau. Gitu. Untungnya saudara sudah dewasa rohani. Saya khotbah keras pun sudah tetap datang lagi. Kan luar biasa. Kalau saya ganti khotbah saya lembek-lembek, aduh. Nanti saudara jadi lembek, jadi melo-melo, baper-baper. Gitu. Kalau saya bilang saya sakit, bilang saya sembuh. Gitu. Ucapkan, Tuhan saya sembuh. Kan Alkitab bilang, apa yang engkau ucapkan itu gemanya balik. Sembuh, balik. Sembuh. Kalau sudah bilang, mati. Mati lu. Gitu. Makanya dia bilang, Tuhan mati gue. Jangan. Ya, jangan cari masalah. Maka kalau firman Tuhan mengajar supaya kita menghormati orang lain, hormati orang lain. Dalam hubungan yang paling erat, belajar untuk menghormati. Sesusah-susahnya dia bikin susah, saudara. Ingatlah bahwa Tuhan juga udah banyak disusahin sama umatnya. Tapi gak mau susah juga dia. Turun juga dia jadi manusia. Mau mati juga dia untuk orang yang udah nyusahin dia. Jadi belajar dari cinta Yesus ini saudara. Baru kita akan dapat apa yang disebut dengan martabat. Kodrat kita adalah martabat ilahi. Dari saudara lahir, Tuhan ingin saudara besar nanti, dewasa nanti, bahkan punya keturunan nanti, harus bisa menjadi anak Tuhan yang terpuji. Haleluya. Bisa saudaranya? Bisa, harus. Kalau nggak bisa, datang ke Bugem. Kan Bugem galak orang. Harus bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Itu urusan dia. Kalau umumnya kalau ada yang mulai lomek-lomek, bawa ya. Urusannya. Omelin aja kalau perlu. Ya. Tapi saudara jangan kemudian merasa marah. Diomelin itu supaya saudara antisipasi dan mengobati. Kan cuman itu tadi saya katakan. Oh iya ya, ternyata memang saya malas orangnya ya. Kalau gitu saya diomelin. Saya ingin jadi rajin. Begitu saya rajin, orang bangga. Orang bangga, Tuhan juga bangga. Mau gak sih saudara? Haleluya. Jadi saya mengakhiri khotbah ini dengan sukacita. Artinya walaupun khotbah keras begini, tapi saudara belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan ingini barang orang lain, tapi ingini saja hadirat Tuhan. Ingini saja persekutuan dengan Tuhan. Nanti Tuhan kasih kok apa yang perlu buat saudara. Tuhan kasih, tenang aja. Pelan-pelan nanti Tuhan kasih. Begitu Tuhan kasih saudara akan terharu. Tuhan, kok Tuhan bisa ngerti? Padahal saya maunya ini memang. Tapi saya gak mau ngomong dari awal. Oh Tuhan bisa kasih. Itu yang ada hanyalah terharu dan ucapan syukur. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyi satu pujian. Ku tahu hatiku Tuhan, ku tahu rinduku Tuhan, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu harapku, ku tahu mimpiku. Apa yang saudara rindukan kepada Tuhan, mintalah. Tapi kalau belum dikasih, tunggulah. Tetap minta dan berharap. Jangan rusak pengharapanmu dengan mengingini barang orang lain. Jangan, saudara. Tunggu aja.
Kadang Allah perlu menguji keseriusan saudara untuk minta. Maka kalau saudara mempunyai pasangan, cintai pasangan saudara. Saudara punya keluarga, cintai keluarga saudara. Punya anak, cintai anak. Saya nggak tahu gimana cara saya harus mencintai anak saya. Habis anak saya cuek sama saya. Tiap malam sebelum tidur kau sebut namanya di dalam doa. Hancurkan hati dan pendiriannya di dalam doamu. Sisanya Tuhan kerjakan. Bisa itu. Cuman kadang saudara yang malas berdoa. Kadang saudara yang malas menyebutkannya tiap malam. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Sebutin saja, Tuhan saya pengen anak saya ke gereja, Tuhan saya pengen anak saya melayani, Tuhan saya pengen anak saya takut akan Tuhan. Sebutin aja, sisanya Tuhan yang kerja. Jangan lakukan hal yang lain, saudara, yang bisa membuat saudara menjadi iri hati atau orang lain jadi iri hati. Ku tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kalau saudara mau jujur saja di hadapan Tuhan, dari sekian banyak yang saudara gumuli, saudara inginkan, saudara doakan, taruhlah mungkin ada yang belum terjawab. Tapi apakah pernah Tuhan melukai hati saudara? Pernahkah Tuhan membuat saudara berduka cita karena doamu belum dijawab?
Kalau sampai saudara mungkin terluka, jangan-jangan karena engkau yang tidak mengucap syukur. Jangan-jangan karena kita paksakan, belum waktu Tuhan, saudara sudah paksakan harus terjadi. Saudara harus tahu banyak parameternya di dalam iman. Satu, silakan berdoa, Allah dengar, Allah akan jawab. Tapi yang kedua, doa orang benar besar kuasanya. Maka berarti saudara jadi orang benar dulu. Tiga, ada waktu Tuhan, maka saudara harus sabar. Banyak saudara indikatornya. Maka ketika Tuhan pun mengajar, hei manusia, hormati sesamamu. Jangan asal engkau menodai seseorang, melukai seseorang, menceraikan seseorang, membuang seseorang. Bayangkan kalau saudara dibuang oleh Tuhan, apa yang saudara dapat? Sejahat-jahatnya manusia, Allah tetap terima. Karena Allah ingin semua manusia ciptaannya akan kembali ke pelukannya, kembali ke sorga. Maka hari ini saudara tetapkan dalam hati, setiap saya mengikut Tuhan beribadah, saya hanya ingin masuk sorga. Hal saya berdoa Tuhan belum jawab, tidak masalah. Yang penting saya jaga jalan saya ke sorga. Supaya saudara tahu ada martabat ilahi di dalam hidupmu. Jaga itu saudara. Dunia harus lihat Tuhan di dalam hidupmu. Penderitaan boleh saya alami. Saya berdoa mungkin penderitaan belum Tuhan lepaskan. Tapi yang saya mau tahu, saya tetap ikut Tuhan sampai saya masuk sorga. Yalah malam mas. Yalah malam mas. Haleluya. Yalah malam mas. Haleluya. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu melalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku lagi. Yesus, kau anugerah. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Inilah kami Tuhan, kiranya dengan kejujuran kami akan kelemahan kami. Kami belajar untuk mengantisipasi agar kelemahan ini tidak bertambah. Kami obati kelemahan kami ini dengan banyak merenungkan firman-Mu, supaya kelemahan kami ini pun terobati dan sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kekerasan hati kami yang membuatnya menjadi mustahil. Kami berdoa Tuhan, tolong kami pagari hidup kami, pagari pikiran kami. Kalau kami punya kelemahan, kami punya tabiat buruk, hari ini kami ingin berhenti melakukannya. Ya lama. Haleluya, 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 haleluya. Terima
kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, supaya jangan ada kepahitan hati mungkin. Entah itu kepahitan pada pihak anak-anak kami atau mungkin kepahitan pada kami sendiri. Tuhan, kami tidak ingin mengambil apa-apa dari hidup mereka, kecuali kami satu. Kami justru ingin memberikan damai dalam hidup mereka. Kami mungkin tidak berupaya melakukan sesuatu dengan tangan kami, dengan mulut kami. Tapi kami punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Kami doakan mereka. Kami doakan mereka, kami sebut mereka. Supaya di masa yang akan datang, di masa depan, Tuhan akan melakukan apa yang kami perjuangkan hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berikan kepada umat-Mu ya Tuhan kepercayaan hanya kepada satu Allah saja. Hanya kepada satu Allah saja. Kami tidak mau pusing berapa lama Tuhan jawab doa kami. Kami tidak mau pusing berapa lama kami harus bergumul. Tapi kami hanya ikat satu iman saja kepada Tuhan kami. Kalau kami belum punya, kami akan meminta kepada Tuhan sampai Tuhan layak memberikannya kepada kami. Dan kami punya karena berkat Tuhan, bukan karena mencuri, bukan karena mengingini barang orang lain. Tuhan tolong, lakukan ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup umat-Mu ini, supaya dari hal yang kecil, dari pikiran dan mulut mereka, mereka jaga kehormatan martabat manusia ilahi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kawalilah umat-Mu ini di dalam hari-hari mereka. Kawalilah perkataan, kawalilah pikiran mereka. Karena dunia ini begitu jahat, dapat mempengaruhi hal-hal baik dalam hidup kami. Kami tetap ingin pagar Tuhan memelihara, menyelamatkan kami, melindungi kami dari yang jahat. Sambil kami banyak melakukan kehendak-Mu Tuhan. Berjuang untuk tetap melakukan kehendak-Mu. Tidak tergoda dengan orang lain untuk melakukan kehendak kami sendiri. Kami ingin tetap melakukan kehendak Tuhan. Walaupun itu penderita bagi batin kami, tapi kami ingin melakukannya karena kami ingin masuk sorga. Dan tidak ada tujuan lain supaya kami layak masuk sorga. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka di dalam pekerjaan dan keseharian mereka. Keluar dari rumah hingga masuk ke dalam rumah Tuhan berkati. Apapun pekerjaan umat-Mu berkati. Selama pekerjaan itu baik, halal, bahkan bisa memberkati orang lain, Tuhan berkati. Kembalikan ya Tuhan semua karakter pengorbanan dari umat-Mu ini. Tuhan berkati mereka. Berkati seisi rumah tangga, berkati seisi rumah. Siapapun yang tinggal di dalam rumah berkati semuanya. Berikan sehat selalu, sukacita dan sejahtera. Karena hanya itu yang bisa kami berikan, yang tidak bisa kami sediakan dengan uang kami. Tapi kami bisa datangkan itu dengan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah rekan-rekan kami mungkin yang juga tidak hadir pada siang ini. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan tetap Tuhan pelihara. Satukan kami, kumpulkan kembali kami pada jam-jam ibadah yang akan datang. Supaya sukacita ini kami bagi bersama, kami nikmati bersama. Berkati persembahan umat-Mu, berkati kontribusi mereka terhadap gereja ini, pengorbanan mereka, pemberian mereka untuk pastori, berupa apa saja Tuhan yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan, mereka bawa ke pastori. Tuhan berkati mereka, karena kecintaan mereka lah Tuhan, mereka melakukannya. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain.
Tibakan kami di rumah dengan selamat dan sukacita daripada Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati bersama kita berkata amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.